Jakarta menyala. Pulau Tidung ini ada 1.500 kakak dan mereka tadi juga menyampaikan persoalannya sangat berbeda dengan yang di Jakarta. Kalau kita belanja masalah ya, di antaranya satu urusan gedung yang belum terselesaikan yang miliknya. Ini sebenarnya gedung gotong royong diinisiasi oleh warga NU. Bagi saya ini karena gotong royong pasti penyelesaiannya lebih gampang. Yang kedua, tanah kubur. Yang ketiga, persoalan klasik seperti kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, dan sebagainya. Sehingga itulah yang saya dapatkan, saya potret ketika berkunjung di Pulau Tidung. Tapi yang luar biasa dari apa yang saya perhatikan, warga di sini ini guyup rukun sekali. Dan mereka juga minta untuk dibuatkan pelabuhan tidak ke Jakarta tapi ke Tangerang karena lebih dekat. Dan waktunya berbeda hampir 15-30 menit. Bagi pemerintah Jakarta harusnya tidak melihat harus mereka ke Jakarta dulu. Ke Tangerang sama aja, apalagi kalau nanti aglomerasi itu kita jalankan. Jika itulah yang saya temukan, saya dapatkan hari ini ketika berkunjung ke Pulau Tidung. Jadi bagi saya pribadi, masa depan Jakarta itu ada di Pulau Seribu. Karena dengan tingkat kepadatan dan persoalan polusi dan macam-macam, apapun warga Jakarta kalau ingin berlibur kan kebanyakan masih ke puncak. Kalau fasilitas ke Pulau Seribu ini kita lakukan, kita perbaiki, kemudian kapal ataupun angkutan itu secara reguler, pasti orang akan lebih nyaman untuk pergi ke Pulau Seribu karena nggak macet, waktunya juga lebih dekat, apalagi kalau program yang 15 golongan yang kita gratiskan mau pergi kemana saja di Pulau Seribu hanya menambah Rp30.000. Dan ini akan membuat Jakarta dan Pulau Seribu itu makin dekat. Dan itu saya yakin akan membuat wisata masa depan ada di Pulau Seribu. Saya sih kepengennya minta KJP dilanjutkan kembali, dipermudah. Soalnya banyak yang nggak dapat KJP. Iya, Pak, KJP itu pun dari nelayan, dari anak nelayan juga yang tidak dapat. tidak dapat. Itu dengan profesi apa ya? Kalau dibilang untuk maksudnya selain dari PNS lah gitu, pasti dapat semua. Kok ini kagak begitu? Sekarang sudah amburadul dah Pak masalah KJP. Kasian gitu. Dulu dipermudahnya dari sekolah Pak, karena kita didata yang bukan PNS itu dapat KJP, tapi sekarang ada perubahan katanya, tapi yang tidak PNS ada yang dapat, ada yang tidak gitu Pak. Bahkan yang tidak dapat itu bahkan yang mayoritas masyarakat kecil lah gitu Pak. Iya. Jadi harapannya kepada masyarakat selain KJP apalagi? Ya apa aja deh lansia juga semua. Terus diingatkan dengan lansia dah begitu. Pinjaman UMKM mohon diperkecil lah Pak. Untuk BRI apa DKI gitulah. Mohon gaji PJLP ditaikkan. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Ahmad Busro. Pak Asmari. Oke. Bapak warga asli Pulau Tidung. Asli pribumi Pulau Tidung. Oke, Bapak di Pulau Tidung pekerjaan sebagai apa Pak? Sebagai nelayan. Kalau Bapak Sama juga sebagai nelayan. Ketua RT juga Pak? Ketua RT juga. Oke. Pak, tadi melihat sosok Mas Pram gimana Pak? Bapak tadi lihat. Menurut saya dari sosoknya itu orang yang pemimpin yang bijaksana ya, yang adil dan berbaur bermasyarakat. Kalau Bapak sendiri tadi melihatnya gimana Pak? Kalau untuk Mas Bram itu sangat kayaknya membantu buat masyarakat, buat perubahan untuk DKI Jakarta. Pak, Bapak kan pekerjaannya sebagai Nelayan, Pak. ya. Apa harapan Bapak? Kalau menurut saya nelayan itu bisa untuk memperhatikan nelayan itu ke depannya untuk supaya sejahtera bagi kaum nelayan gitu. Jangan sampai tertinggal gitu Pak. Tolong diperhatikan kaum nelayan itu Pak. Gitu, seperti itu harapan saya. Jadi apa harapannya Pak? Kalau harapannya untuk nelayan lebih lebih dimajukan lagi untuk ininya, itu kayak perahu ya kan, diinin lagi, dibenahin lagi, dibagusin lagi, gitu aja udah. Oke. Pak, satu kata dong untuk Mas Pram apa? Mas Pram, oke. Mas Pram, yes. Kita emak dari Pulau Tidung
mendukung Mas Pram, Mas Pram dan Bang Dul. calon nomor 3. Mudah-mudahan membawa menang. Amin. Warga Pulau Tidung, Jakarta menyala. Menyala abangku, Jakarta menyala, Jakarta menyala.